Bu Ayu, waktu ada pemasangan listrik nggak langsung nyampe ke daerah, nah biasanya itu kota-kota dulu yang ada listrik baru ke kampung-kampung. Oke. Penerangan belum sepenuhnya tersedia pada malam hari. Akibatnya kegiatan masyarakat banyak yang berhenti sebelum malam tiba. Jadi sebelum adanya listrik dulu, kalau malam hari sudah nggak bisa beraktivitas banyak. Kalau sekarang sampai malam hari masih bisa apa saja. Masih bisa belajar, bisa memasak, tanpa takut gelap ya kan. Kalau dulu nggak bisa, terbatas waktunya. Oke, kita lanjut lagi. Untuk penerangan di dalam ataupun di luar rumah, masyarakat yang belum mendapatkan aliran listrik menggunakan lampu petromak. Dahulu anak-anak seusia kita menggunakan lampu petromak untuk belajar atau membaca buku pada malam hari. Namun mereka tetap belajar dengan giat walaupun tidak ada lampu untuk menerangi seperti kita sekarang. Kalau anak-anak zaman dulu aja semangat, nggak ada listrik, apalagi sampean ya, sekarang ya sudah fasilitasnya sudah ada semuanya, harus lebih semangat, harus lebih pinter ya. Kegiatan kita sehari-hari banyak bergantung pada listrik, banyak peralatan listrik yang mendukung kegiatan kita di rumah, di sekolah ataupun di tempat umum. Peralatan listrik tersebut membuat kegiatan kita lebih mudah dan cepat. Contoh tadi mencuci. Kalau mencuci pakai tangan udah lama waktunya, capek ya kan? Kalau sekarang pakai mesin cuci sampai tinggal masukkan, dicetek, sampai tinggal tidur, udah selesai. Tinggal nanti dikeringkan, jemur sebentar udah kering. Nggak takut pas hujan nanti bagaimana bajuku nggak kering gitu kan? Semakin mudah sekarang nak. Kemudian sekarang juga ada HP, sampean bisa bertanya kabar dengan teman-teman sampai yang jauh. Seperti saat ini dalam masa pandemi kita nggak bisa bertemu. Alhamdulillah sudah ada HP ya, alat komunikasi. Jadi kita bisa belajar lewat HP, lewat laptop, melalui jaringan internet. Listrik menjadi bagian yang sangat penting dalam hidup kita. Pernahkah kamu mengalami pemadaman listrik seperti yang ditanyakan tadi Bu Ayu di awal ya? Nggak ada listrik sebentar aja kita sudah bingung, sudah nggak seperti biasanya. Ngecas HP nggak bisa, mendengarkan musik nggak bisa. Seperti itu ya. Nah sekarang coba dari ceritanya Bu Ayu tadi, sampai lihat latihan 1 di halaman 66. Sudah dibuka semuanya halaman 66. Nah, di halaman 66 itu ada gambar ibu-ibu yang sedang mencuci. Yang satunya sudah menggunakan yang satunya masih menggunakan tangan mencuci biasa, yang satunya sudah menggunakan mesin cuci. Kira-kira dari gambar tersebut apa yang bisa sampai simpulkan? Sebelum adanya listrik bagaimana ya keadaannya? Yuk kita bandingkan ya, jelaskan perbandingan kehidupan masyarakat sebelum dan setelah ditemukannya listrik. Seperti gambar ibu-ibu tadi. Kalau sebelum adanya listrik, pekerjaannya bagaimana? Boleh diisi ya nanti bukunya ya. Pekerjaannya bagaimana? Berat apa ringan atau lama atau singkat waktunya? Ada yang bisa jawab? Berat. Berat ya. Oke, pekerjaan terasa berat. Boleh sambil ditulis. Terasa berat. Nah, kalau setelah adanya listrik, pakai mesin cuci, bagaimana ya keadaannya? Pekerjaan menjadi cepat. Oke, menjadi lebih cepat selesai, menjadi ringan. Oke, seperti itu ya. Kita lanjut. Seperti ceritanya Bu Ayu tadi, sekarang yang nomor 2. Apa sih kelebihan dan kekurangannya adanya listrik itu? Tentunya kan semuanya itu ada kelebihan dan kekurangan ya. Yo, siapa yang tahu kelebihannya dulu? Kira-kira apa ya kelebihannya ya?
Kelebihan adanya listrik sama seperti tadi yang nomor 1, hampir sama. Apa nak? Kurang jelas suaranya? Tagihan listrik besar. Oh, itu kerugian ya. Kerugiannya. Tagihan listriknya besar, betul. Berarti biaya kehidupannya akan semakin bertambah, nak. Boleh ditulis sama teman-teman yang lain, itu kerugiannya. Nah, kalau manfaatnya. Manfaat adanya listrik sama seperti nomor 1 tadi. Memudahkan kegiatan manusia. Memudahkan aktivitas atau kegiatan manusia. Oke, kita coba lagi yang nomor 3. Ini boleh mewakili ya, siapa yang bisa. Nama peralatan listrik, kemudian kemudahan yang diberikan. Bu Ayu kasih contoh dulu satu ya. Misalnya, Magicom. Tahu Magicom, nak? Tahu. Tahu ya, untuk masak nasi ya. Magicom. Kemudian yang diberikan berarti memasak nasi lebih cepat. Nah, siapa yang mau beri contoh yang B? Ya, masih muda. Tentu lagi di kehidupan kita banyak soalnya. Alat apa lagi ya, yuk. Siapa yang bisa menjawab? Hanya alat-alat listrik lainnya. Coba Bu Ayu menunjuk ya. Bu. Apa nak? Komputer ya, Is? Bukan. Kompor. Kulkas. Kompor. Ya, Is, kompor tadi jawabnya, Is. Iya. Oke, kompor. Kompor pun. Oh, ini ada yang tanya halaman berapa sekarang? Halaman 67. 67 sekarang. Siapa Jelisa tadi yang tanya? Oke, kompor itu ada yang sekarang pakai LPG, ada yang pakai listrik. Kalau kompor listrik berarti malah lebih cepat memasaknya, nggak perlu ribet-ribet masang LPG lagi. Memudahkan saat memasak keuntungannya. Banyak, ada lagi. Televisi juga bisa. Kemudian kipas angin, AC, lagi kulkas, banyak, blender. Coba, kalau blender kemudahan yang kita dapatkan apa ya dari blender ya? Tahu blender kan? Apa kemudahan? Tahu. Apa ya? Nah, apa kemudahannya kalau kita punya blender? Pernah buat jus? Apa Dira? Dira mau jawab kayaknya? Ya, apa kemudahannya kalau kita punya blender? Jus. Lebih mudah membuat jus. Atau kan nggak cuma jus ya? Itu kan fungsinya untuk menghaluskan apa benda-benda, menghaluskan barang-barang itu ya. Berarti memudahkan, menghaluskan sesuatu. Kalau dulu memasak masih ngulek-ngulek ini, sekarang kalau ingin cepat bisa pakai blender, memblender bumbu. Memudahkan, menghaluskan benda. Oke, cukup itu dulu. Sekarang kita lanjut dulu ya. Itu sampai 3. Sekarang kita lanjut ke halaman ke halaman 69. Coba.
69 ya. Oke. Ini aslinya gampang karena ini dalam kehidupan kita sehari-hari. Yang nomor 1, latihan 2 ya, nomor 1. Menurut kalian bola lampu, sebentar sebelum di pertanyaan, bola lampu itu kan ditemukan oleh Thomas Alva Edison ya. Nah, menurut kalian bola lampu memudahkan kegiatan masyarakat pada malam hari, setuju nggak? Setuju apa enggak kalau bola lampu itu memudahkan aktivitas kita di malam hari? Setuju ya? Setuju. Yang B, kita perlu menggunakan bola lampu secara bijak seperti mematikan lampu saat tidak diperlukan. Setuju apa enggak? Setuju, oke. Nah, yang nomor 2 ini juga gampang. Manfaat lampu. Berarti menerangi saat belajar di malam hari. Kalau yang B, menerangi jalan raya saat malam hari. Ya, sekarang yang nomor 3, nak. Kita bandingkan sebelum adanya listrik dan setelah adanya listrik. Semuanya bisa berpendapat ya. Mikrofonnya dibuka aja nggak apa-apa. Yuk kita semua berpendapat. Biaya hidup, pengeluaran ya. Sebelum adanya lampu listrik, bagaimana biaya hidup kita? Apakah besar, apakah kecil? Kecil, oke. Tapi setelah adanya lampu, biayanya semakin besar. Oke, bentar, ada Dina yang baru masuk. Dina ini sekarang sampai halaman 69 ya. Langsung mengikuti ya nak ya, halaman 69. Oke. Sekarang waktu belajar. Kalau sebelum adanya listrik, lampu belajarnya waktu belajarnya terbatas apa tidak? Seperti ceritanya Bu Ai tadi di depan. Waktu belajarnya bagaimana? Terbatas. Terbatas, Pinter Ais. Hanya di siang hari saja dulu, nak. Terbatas. Tapi setelah adanya lampu, sampai bisa belajar tidak terbatas. Mau siang, mau malam, setelah subuh, bisa sampai laksanakan ya. Berarti setelah adanya listrik, waktu belajarnya tidak terbatas. Tidak terbatas. Tidak terbatas. Oke, tidak terbatas. Nah, sekarang nomor 3. Alat penerangan yang digunakan. Seperti ceritanya Bu Ai tadi atau seperti bacaan yang tadi dibacakan Bu Ayu. Kalau sebelum adanya listrik, penerangannya pakai apa ya? Lampu pijar. Lampu Pijar. Lampu pijar ya? Lampu pijar. Atau lampu petromak. Lampu yang pakai itu. Bukan pakai listrik. Lampu petromak. Nah, sekarang ketika ada listrik, yang menggunakan Lampu bola listrik. Lampu listrik. Sekarang, kemudahan dalam beraktivitas. Kira-kira sebelum adanya lampu listrik, mudah apa enggak aktivitasnya kalau malam hari? Sulit ya.
Aktivitas kita kalau Sulit. pada malam hari iya sulit. Sedangkan setelah adanya listrik, aktivitas kita lebih mudah. Ya. Oke, lanjut. Kita lanjutkan di halaman 73 sekarang. 73. Ayo tulis di chatnya. Halaman 73. Perubahan sosial budaya masyarakat setelah adanya ilmu pengetahuan dan teknologi. Karena tadi setelah adanya listrik, para penemu-penemu itu semakin banyak menemukan hal-hal baru, Nak. Jadi teknologi juga semakin berkembang, ilmu pengetahuan juga semakin berkembang. Perkembangan teknologi di dunia berlangsung dengan sangat cepat. Salah satu kemajuan yang dapat kita rasakan adalah dalam bidang teknologi informasi dan komunikasi. Teknologi informasi seperti televisi, internet, itu ya. Kalau komunikasi seperti handphone, kemudian internet juga termasuk komunikasi juga. Beragam saluran televisi, baik dari dalam maupun luar negeri dapat kita nikmati. Sampean bisa melihat sepak bola di luar negeri, ya kan? Kalau waktunya main Piala Dunia, sampean bisa melihat sepak bola. Padahal sampean di Indonesia, sampean bisa melihat dari Brazil atau apa gitu ya. Nah, itu adalah akibat dari perkembangan teknologi komunikasi dan informasi. Komputer yang awalnya dulu, Nak, awal mulanya diciptakan komputer itu bukan untuk seperti sekarang ini mengetik atau mencari informasi, enggak. Dulu komputer itu gunanya untuk alat kalkulator, untuk menghitung. Dan komputer itu enggak sekecil sekarang. Komputer zaman dulu waktu awal ditemukannya, diciptakannya itu seruangan kelas ini besar sekali. Sangat besar sekali komputer. Itu satu komputer, satu ruangan ini besarnya. Nah, semakin berkembang ilmu pengetahuan, teknologi semakin kecil, semakin kecil, semakin kecil, semakin tipis, ya kan? Dulu komputer atau komputer ya, kemudian sekarang bisa menjadi laptop. Laptop bisa tambah sekarang ada yang tablet, semakin kecil. Semakin berkembang zaman, semakin kecil. Serba alat komunikasinya, alat elektroniknya semakin kecil. Bisa jadi besok nggak ada bundanya, kita menerawang di udara gitu, karena perkembangan teknologi. Siapa tahu nanti sampean yang bisa menciptakan hal-hal itu ya. Jadi kalian nggak boleh patah semangat belajar, temukan hal-hal baru, jadi anak yang pintar, yang cerdas ya, Nak ya. Oke, kita lanjut. Ya, Bu. Yes. Kemudian ini tentunya membawa dampak perubahan bagi kehidupan kita sehari-hari. Seperti yang dijelaskan Bu Ai tadi, bahwa adanya perkembangan alat komunikasi dan informasi itu pasti ada dampak positifnya, tapi juga ada dampak negatifnya. Nah, salah satu contoh dari dampak positifnya adalah informasi dapat diperoleh dengan mudah dan cepat. Sampai anak berita gini, ada berita apa gitu langsung tahu, padahal itu bisa jadi beritanya hoax ya. Makanya sampean kalau zaman sekarang jangan mudah percaya berita-berita atau gosip-gosip sebelum sampean mencari tahu lebih lanjut, karena sekarang informasi itu berpindah sangat cepat. Kemudian yang nomor 2, komunikasi dapat dilakukan dengan mudah tanpa terhalang jarak. Sampean di Surabaya mau nelpon keluarga sampean di Arab sana bisa. Kalau zaman dulu nggak bisa, kalau sebelum adanya telepon ya. Dulu aja telepon itu mahal sekali. Kalau sekarang sudah nggak semahal dulu ya.
sekarang masih terjangkau. Kalau dulu nak mau telepon ke luar negeri itu mahal banget dan itu pakai telepon yang belum bisa melihat sesama wajahnya itu nggak bisa face to face. Tapi sekarang semakin canggihnya alat komunikasi sampai bisa melihat langsung orang-orang yang sampai. Yang ketiga, sumber belajar dan sumber pengetahuan semakin banyak. Sampai bisa mencari di internet. Sampean belajar tanpa ada gurunya sudah bisa mencari sendiri, ya kan? Nah, sekarang dampak negatifnya. Yang pertama masuknya budaya yang tidak sesuai dengan bangsa kita. Pernah lihat anak yang disemir? Biasanya anak laki-laki ini, tapi anak perempuan juga ada. Itu meniru siapa? Meniru dari mana? Biasanya meniru dari televisi, dari internet, gitu kan ya. Nah, itu adalah dampak negatif, nah. Bangsa kita dulu nggak ada, semua rambutnya bangsa Indonesia itu hitam. Tapi sampai karena melihat di televisi, di internet, ih kok aku ya rambutnya merah ya. Akhirnya meniru. Gaya rambut juga seperti itu. Kalau dulu perempuan itu kan rambutnya panjang. Nah, sekarang banyak perempuan yang rambutnya pendek, kemudian laki-laki yang rambutnya mohak seperti itu. Itu akibat negatif dari perkembangan teknologi dan informasi. Kedua, kurangnya interaksi secara langsung dengan keluarga. Anak-anak kalau lagi megang HP, dipanggil sama orang tuanya pasti susah sekali, ya kan? Berkali-kali baru bisa nyambung, ya kan? Kemudian kalau lagi berkumpul, banyak orang di satu ruangan, tapi semuanya lagi umek HP-nya. Tanpa ada komunikasi sama antara satu dengan yang lain, ya kan? Itu dampak negatifnya saat ini. Dampak negatif dari perkembangan teknologi. Jadi, mereka menjadi individualisme, menyendiri, diam, jarang berkomunikasi. Ya, itu nggak baik, nah. Jadi sampean kalau main HP harus dibatasi, nggak boleh sampean seharian main HP terus, karena sampean perlu berkomunikasi, perlu bergerak juga, ya. Yang ketiga, banyak tayangan televisi yang tidak sesuai dengan umur penontonnya, tidak memuat informasi yang bermanfaat. Banyak sekali anak-anak kita, generasi muda yang karena melihat tontonan yang tidak seharusnya, mereka menjadi berkelakuan kurang baik. Ada yang malah menjadi berandalan, menjadi pencuri, seperti itu. Itu adalah beberapa contoh dampak negatif dari perkembangan teknologi dan komunikasi. Tapi terlepas dari itu, kita sangat harus bersyukur ya atas perkembangan teknologi dan komunikasi ini, karena banyak sekali manfaatnya dalam kehidupan kita sehari-hari. Oke, karena waktunya tinggal 4 menit, kita lanjut dulu ke materi subtema 3 halaman 79. Halaman 79. Oke, di halaman 79 ini adalah perubahan sosial budaya masyarakat akibat perkembangan transportasi dalam rangka modernisasi di bidang ekonomi. Kalau tadi yang pertama kita bahas tentang listrik, kemudian ada yang di subtema 2 tadi perkembangan teknologi, informasi dan komunikasi. Di yang ketiga ini adalah perkembangan transportasi. Sampean kalau lihat zaman dulu ya, zaman dulu itu kalau berpergian jauh itu terbatas, nah, karena tidak ada alat transportasi yang memadai. Kalau sekarang sampai bisa kemana saja tanpa bingung mau naik apa. Sampai pengen ke Jakarta, hanya beberapa jam saja sudah sampai menggunakan pesawat terbang, gitu kan. Kalau dulu ada yang pengen naik haji itu sampai berbulan-bulan. Kalau sekarang enak kan, perjalanannya singkat. Kalau dulu sampai lama sekali kalau mau naik haji karena terbatasnya alat transportasi. Nah, sekarang kita akan belajar tentang alat transportasi. Kita harus bangga, nak, bangsa Indonesia ini mempunyai penemu, yaitu yang kita, B.J. Habibie, yang menemukan pesawat terbang, ya kan? Beliau dijuluki sebagai apa? Bapak Dirgantara, karena beliau yang
menemukan yang bisa membuat pesawat terbang. Orang Indonesia yang bisa membuat pesawat terbang pertama kali. Kemudian di dunia mancanegara, B.J. Habibie juga terkenal sebagai Mr. Crack. Apa itu, Bu? Karena beliau mempunyai teori tentang meminimalis keretakan pada pesawat terbang. Karena dulu ketika ada orang luar yang menemukan pesawat terbang, itu banyak pesawat yang ketika terbang di udara itu meledak karena tekanan udara atau apa. Nah, B.J. Habibie ini yang kita ini bisa menemukan teori crack ini yang bisa meminimalkan keretakan pada badan pesawat. Ya, makanya kita harus bangga mempunyai yang Habibie. Saat ini pesawat terbang sudah menjadi kebutuhan masyarakat sehari-hari. Kalau dulu pesawat terbang itu hanya bisa dinaiki oleh orang-orang kaya saja, tapi sekarang semua khalayak, semua orang bisa pergi menggunakan pesawat karena biayanya sudah tidak semahal dulu ya. Kalau dulu orang naik pesawat itu wah orangnya kaya ya. Kalau sekarang siapa saja sudah bisa naik pesawat terbang. Kemudian kondisi yang sama juga terjadi pada bus, kapal laut, pesawat terbang. Bahkan saat ini ada angkutan seperti motor, mobil, dan truk yang dipasangi iklan. Ya, jadi sekarang perkembangan teknologinya bisa lewat apa saja. Hal ini tentunya belum kita temukan beberapa tahun lalu perusahaan umum memasang iklan di televisi, radio, majalah, surat kabar, dan papan iklan. Tapi sekarang juga bisa memasang iklan di mobil. Sampean pernah lihat biasanya itu angkutan umum land gitu ya, ada brosur sekolahan. Nah, itu salah satu bentuk kemajuan zaman sekarang. Seiring dengan perkembangan zaman, kegiatan ekonomi masyarakat juga mengalami perubahan. Masyarakat tidak lagi mendatangi pasar atau pusat pembelanjaan untuk belanja. Sampai pernah belanja di Shopee atau Lazada. Nah, itu juga termasuk perkembangan zaman. Kalau dulu sampai beli apa-apa harus ke tempatnya, tapi sekarang bisa langsung dari rumah sampean belanja, barangnya datang sendiri gitu ya. Nah, itu adalah manfaat dari perkembangan teknologi. Oke, nah perkembangan transportasi ini sangat banyak manfaatnya bagi kehidupan kita sehari-hari anaknya, terutama dalam perkembangan ekonomi. Barang-barang yang dibeli secara daring atau secara online memerlukan proses pengiriman agar cepat sampai